Bayangan tahta, kisah Telret yang tak siap. Di sebuah pagi berkabut pada tahun 978, di dalam dinding dingin istana kerajaan Winchester, lahirlah seorang anak lelaki dari rahim Ratu Elfrith. Ia diberi nama Telret, nama agung yang berarti nasihat mulia. Namun sejarah mencatatnya bukan dengan kebesaran namanya, melainkan sebagai Telret the Unready, si tak siap. Telret kecil tumbuh di bawah bayang-bayang ayahnya, Raja Edgar the Pracheful. Namun kedamaian yang diciptakan sang ayah tak mampu bertahan lama. Ketika Raja Edgar wafat mendadak, tahta berpindah tangan, tapi bukan kepada Telret. Saudara tirinya, Edward, yang masih muda, dinobatkan sebagai raja. Namun bayangan kekuasaan begitu menggoda. Dalam intrik yang menggetarkan istana, Edward dibunuh secara kejam pada tahun 978. Dan banyak yang meyakini tangan ibunda Telret terlibat dalam konspirasi tersebut. Telret, yang saat itu baru 10 tahun, dinobatkan menjadi Raja Inggris. Ia terlalu muda, terlalu lembut, dan dikelilingi penasihat yang lebih sibuk memperkaya diri daripada membela negara. Kekacauan mulai menelan tanah Inggris. Pemerintahan yang diterpa badai. Tahun-tahun berlalu, dan Telret muda mencoba menjadi raja sejati. Tapi sejak awal, kekacauan menyelimuti pemerintahannya. Penyerbuan bangsa Viking dari Skandinavia datang seperti ombak tanpa henti. Meluluh lantakan desa-desa pesisir, mencuri hasil bumi, membakar biara, dan mempermalukan bangsawan Inggris. Alih-alih melawan, Telret memilih jalan perundingan. Ia membayar para Viking dengan danegan opati besar dari kas kerajaan, yang hanya memperkuat musuh dan membuat mereka datang kembali, lapar akan emas dan kekuasaan. Tahun demi tahun, Telret terus mengumpulkan pajak dari rakyat yang miskin, hanya untuk membayarkannya kepada musuh. Keputusan-keputusan ini membuatnya dijuluki Unready, yang dalam bahasa Inggris kuno berarti nasihat buruk. Ironisnya, nama Telret justru berarti sebaliknya, nasihat mulia. Maka sejarah pun memanggilnya dengan sarkasme yang menyakitkan, Telret Unready, atau Telret si tak siap. Pertumpahan darah di hari Santo Brace. Pada tahun 1000, Telret, yang kini telah menginjak usia dewasa dan merasa dikhianati oleh sekutu-sekutu Viking yang bermukim di Inggris, memutuskan sebuah langkah brutal. Pada hari Santo Brace, ia memerintahkan pembantaian massal atas seluruh orang Denmark yang tinggal di Inggris. Di seluruh negeri, darah mengalir di jalan-jalan kota. Salah satu korban yang paling terkenal adalah saudara perempuan, Raja Sweyn Forkbeard dari Denmark. Tindakan ini tidak mendatangkan keamanan, melainkan malapetaka. Sweyn bersumpah balas dendam, kejatuhan dan pengasingan. Pada tahun 1014, pasukan Denmark di bawah Raja Sweyn menyerbu Inggris dan akhirnya berhasil menaklukkan tanah yang dulu diperintah Telret. Telret melarikan diri ke Normandia bersama keluarganya, sebuah pengasingan yang menyakitkan bagi raja yang telah kehilangan segalanya. Namun takdir memberinya satu kesempatan terakhir. Setelah kematian mendadak Sweyn, bangsawan Inggris memanggil Telret kembali. Dengan harapan ia telah berubah, ia kembali ke Inggris, dan untuk sejenak, tahta yang pernah hilang kini ada di tangannya lagi. Tapi Inggris tak pernah lagi menjadi tanah damai. Akhir dari sang raja. Pada tahun 1016, Telret wafat relan, tua, dan penuh luka sejarah. Ia dimakamkan di Katedral St. Paul, meninggalkan Inggris dalam kekacauan yang parah dan mewariskan tahta kepada putranya, Edmund Ironside. Ia tidak pernah benar-benar siap menjadi raja, tapi di balik semua kekeliruannya, Telret adalah potret seorang manusia yang ditelan zaman, terjerat dalam konflik kekuasaan, pengkhianatan, dan tekanan sejarah. Dan namanya hidup, bukan sebagai kemuliaan, tapi sebagai peringatan. Bayangan tahta, kisah Telret yang tak siap. Bab 2, Ratu dari Seberang Laut. Angin laut Selat Inggris menghembuskan udara dingin ke pesisir selatan. Di tahun 1002, Telret, yang semakin tertekan oleh kekacauan dalam dan luar negeri, mengambil keputusan yang tak hanya strategis, tapi juga pribadi. Ia menikahi Emma dari Normandia, seorang putri bangsawan Franka dari seberang laut. Gadis itu masih sangat muda, tapi berpendidikan, cerdas, dan membawa serta harapan akan aliansi yang kuat dengan Adipati Richard dari Normandia. Dari pernikahan itu, lahirlah anak-anak yang kelak menorehkan sejarah baru, termasuk Edward, yang kemudian dikenal sebagai Edward the Confessor, seorang raja yang akan dikenang karena kesuciannya dan akhir dari dinasti Anglo-Saxon. Namun saat itu,
Telred dan Emma bukanlah pasangan bahagia. Hubungan mereka lebih seperti perjanjian politik daripada cinta sejati. Emma, dengan kecerdasannya, segera menyadari bahwa ia memasuki istana yang rapuh di mana pengkhianatan tumbuh di antara pilar-pilar batu. Dan setiap langkah sang raja diawasi oleh penasihat rakus dan bangsawan yang hanya setia pada emas. Bab 3, Anak-anak Perang. Dari istri pertamanya, Lufgifu dari York, Telred telah memiliki banyak anak. Tapi kini, dengan Emma, muncul ketegangan dalam urusan suksesi. Anak-anak Lufgifu merasa berhak atas tahta, sedangkan Emma menginginkan putranya kelak menjadi pewaris. Intrik dan pertikaian diam-diam berkobar di dalam istana. Sementara itu, Edmund Ironside, anak Telred, yang paling kuat dan pemberani dari Lufgifu, mewarisi semangat tempur yang tak dimiliki ayahnya. Ia tak gentar pada pasukan Viking, dan kelak akan berdiri melawan Canute dari Denmark hingga titik darah penghabisan. Namun saat itu, ia hanyalah seorang pangeran muda yang haus akan pengakuan. Di luar istana, pasukan Denmark terus mendarat. Kota-kota terbakar, biara-biara dijarah. Inggris yang dulu bersatu di bawah Alfred Agung, kini terpecah seperti kaca yang dijatuhkan dari menara. Bab 4, Penghinaan dan Balas Dendam. Pada musim semi tahun 1014, penghinaan terbesar datang. Svein Forkbeard, Raja Denmark yang penuh dendam atas pembantaian Saint Brice, berhasil merebut London. Bangsawan-bangsawan Inggris, bosan dengan kegagalan Telred, menyerahkan tahta kepada musuh. Telred, untuk kedua kalinya, melarikan diri ke Normandia bersama Emma dan anak-anaknya. Di sana, ia menjadi tamu, atau lebih tepatnya, pengungsi di istana mertuanya. Ia bukan lagi raja, ia hanyalah sosok tua, diasingkan dari tanah kelahiran dan dihantui kegagalannya. Namun, takdir berputar cepat. Svein Forkbeard wafat mendadak hanya dalam waktu setahun memerintah. Bangsawan Inggris yang bingung kembali menoleh kepada Telred, meminta ia kembali dengan satu syarat. Jika kau kembali, kembalilah sebagai raja sejati, bukan seperti dulu. Telred, dengan tubuh lemah, namun semangat yang dipaksakan, kembali menyeberangi laut. Ia kembali ke London sebagai raja untuk kedua kalinya. Bab 5, Napas Terakhir. Tahun-tahun terakhir Telred dihabiskan dalam bayangan anaknya, Edmund Ironside, yang kini menjadi pahlawan dalam pertempuran melawan pasukan Canute. Telred hanya menjadi simbol, sementara putranya bertempur di medan-medan berdarah di Sherstown, Brentford, dan Asandun. Pada bulan April tahun 1016, Telred menghembuskan napas terakhirnya di London. Ia wafat tanpa melihat kemenangan, tanpa kedamaian, dan tanpa ampun dari sejarah. Ia dimakamkan secara sederhana di Katedral St. Paul yang lama bangunan, yang kini hanya hidup dalam puing dan ingatan. Epilog, warisan sang raja tak siap. Mereka yang datang setelahnya mewarisi bukan hanya tanah, tetapi luka sejarah. Putranya, Edmund, bertempur dengan keberanian luar biasa, namun meninggal tak lama setelah ayahnya. Inggris jatuh ke tangan Canute, dan kerajaan Saxon seolah berakhir. Namun dari darah Telred dan Emma lahir Edward the Confessor, raja terakhir yang membawa cahaya kesucian di ambang akhir era. Dan dari garis keturunan itulah, melalui Emma, mengalir darah kerajaan yang akhirnya memicu penaklukan Norman oleh William sang penakluk. Telred mungkin dikenang sebagai raja yang gagal, yang tak siap, yang buruk nasihat. Tapi dalam kegagalannya, ia menjadi bagian penting dari jalinan sejarah. Seorang pria yang berdiri di tengah badai, mencoba memegang mahkota yang terlalu berat untuk pundaknya. Pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh. Kadang ia bersulang di meja makanku. Aku tidak takut menjadi raja. Aku takut menjadi raja yang salah. Aku diberi tahta sebelum waktuku, dan waktu tak pernah memberiku kesempatan untuk belajar. Bila musuh datang dengan kapal, emas kita tenggelam lebih dulu daripada pedang kita terhunus. Lebih mudah membeli perdamaian daripada menumpahkan darah. Tapi keduanya meninggalkan luka. Mereka akan mengingat namaku dengan ejekan, tapi biarlah, lebih baik dijek sejarah daripada dilupakan sepenuhnya. Anakku akan menjadi lebih baik dariku jika ia belajar dari bayang-bayangku, bukan mengulanginya. Rakyatku menginginkan kedamaian, tapi kedamaian yang kubeli dengan emas hanya menunda perang yang lebih besar.
Sejarah mencatat kesalahan lebih tajam daripada jasa. Mereka menyebutku tak siap, tapi siapa yang sungguh-sungguh siap memimpin negeri yang tenggelam dalam badai?